kasihan si Ted gitu. Saya nyari-nyari Ted dari pagi baru ketemu. Dulu. Ini tidak konsekuen Bang Muhammad. Entet itu, jadi totet nanti tolalet lagi ya. Karena itu nantilah, menurut kebiasaan nantilah itu. Oke. Jadi tetot kayak gitu. Coba itu renungkan. Kita tidak membantah pemahaman itu, tidak membantah, tapi coba itu renungkan, tapi dengan catatan itu harus menghilangkan dogma dulu, karena dogma itu masih tertanam, susah, bagaimanapun susah. Benar sekali. Dogma sama doktrin itu lepaskan, itu pakai akal itu ini kalimatnya apa maknanya? Jadi gitu gini kan? jadi gini Ted ya. Kalau kamu di sini bilang pengikut Yesus, ikutilah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Cari apa yang jadi perkataan Yesus di situ. Menurutmu inilah perkataan Yesus yang benar. Jangan yang lain. Karena yang lain itu belum tentu benar, kan begitu. Cari yang lain. Ya, coba kalau Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu gimana toh? Saya nggak hafal toh, karena saya nggak baca-baca toh. Coba. Iya sebentar. Yohanes Ya. Inilah hidup yang kekal itu mengenal Engkau Allah yang benar, Tuhan yang Esa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, lalu ayat mana lagi yang membatalkan, yang menghapus ayat itu? Karena orang-orang saudara-saudara Kristen selalu mengatakan, kamu jangan comot-comot ayat, baca keseluruhannya. Di mana ayat yang keseluruhannya itu yang bisa menghapus ayat itu dari perkataan Yesus sendiri? Tunjukkan sama saya. Iya. Jadi makanya saya bilang, kalau jadi pengikut Yesus, ikutlah Yesus. Ya, ikutlah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus, itulah yang diikuti. Kalau masih ada dusta, berarti itu bukan ajaran yang baik. Begitu. Maksudnya ajaran saya dong Paulus itu, Aduma. Iya. Itu renungi sendiri. Kira-kira gitu. Sedih hatiku. Nyamaku sudah Ya, kena makanya. terus bawah kena nih. Emang enak jadi Paulus. Sedih aku. Aku gantilah namaku. Paijo. Paijo. Assalamualaikum. Jadi Paijo ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sedikit sama Ted ini? Kenapa Bang? Dengan aku Bang? Tadi Ted ini mengatakan bahwa Yesus itu mati di tiang salib untuk menyelamatkan manusia. Betul ya? Iya. Menyelamatkan dari apa ya? Jadi Silakan. Menurut pemahaman motet gitu aja. Susah dipelepotan jadinya. Karena di belakang ada tetnya gitu. Jadi aku pun jadi bingung Bang atas pertanyaan Abang yang baru masuk ini. Iya, jadi tadi kan kata Ted bahwa Ya, karena Ted di sini menyelamatkan. mulai berakal, mulai pakai akal. Makanya Ted bingung. Mulai bukan mulai menyelamatkan. Ted di sini mulai pakai akal. Kan, untuk menyelamatkan manusia kan. Nah, menyelamatkan dari apa? Kedatangannya untuk menyelamatkan umat yang disayanginya gitu. Jadi dia memutuskan keterikatan dengan maut. Waktu Yesus itu belum masuk ke alam maut, jadi manusia mungkin tidak ada kebangkitannya begitu. Tetapi ketika dia mengatakan waktu mengembuskan nafas terakhir, Eloi Eloi lama sabachthani, maka tirai itu buka, langit itu buka, orang-orang mati dari kubur pun sudah langsung hidup kembali. Begitu. Jadi dari situlah Jadi bahwa ada kebangkitan. Kamu merasa nggak kalau kamu
dikibuli di situ. Gini, Enggak, sebentar Bang. Ya, kamu merasa Aku nggak kalau kamu terima. dikibuli di situ, orang-orang Aku yang terima. ikut bangkit? Nah, Aku silakan. terima aja Ted berarti Di seperti Alkitab itu begitu. dalam Bible-nya ya. Tetapi sebelum Yesus membangkitkan itu kan sudah ada kebangkitan. Lazarus bangkit. Terus Lazarus di kan perjanjian lama juga Henok membangkitkan, Elia juga membangkitkan. Berarti kan sudah ada kebangkitan sebelum adanya Yesus. Kata Ted tadi bahwa setelah Yesus masuk ke dalam alam roh baru ada kebangkitan. Buktinya kan sebelum dia masuk sudah ada kebangkitan tuh Ted. Gimana Ted? terus gini aja, gampang, simpel aja. Kita bisa simpel. Itu Yesus itu menyebut bapaknya tuh Elohim atau Bapak. Karena Ya. sepengetahuan saya, Yesus itu tidak pernah menyebut Allah, tidak menyebut Elohim. Dia menyebut Bapak. Berarti kalau yang disalib menyebut Eli, siapakah gerangannya? Gimana ya pengucapannya ya? Sama nggak? Ada pengucapan yang berbeda juga sih yang aku pernah dengar. Ada yang aku dengar Eli sama sahabatannya ada Eloi, ya Allah, ya Bapa. Gitu Bang. Paulus, jelaskan. Jangan semu-semu, Paulus. Iya, jadi kalau seandainya Silakan, Pak Paulus. itu mati di tiang salib untuk menebus dosa, berarti kan sekarang sudah tidak ada dosa lagi, begitu ya, Bu? Siapa yang berbuat jahat berdosa. Jadi Oh, masih ada dosa berarti. Katanya Yesus datang untuk menebus dosa dan untuk menyelamatkan orang dari dosa. Oh, masih ada dosa, Bu? kan selama dia 3,5 tahun itu kan dia memberikan teladan, contoh-contoh hidup yang benar itu seperti ini loh. Supaya kamu Betul. Kan dia mati untuk menebus dosa, betul? Hmm? Ya, pelan-pelan Pak Supir. jadi sebenarnya aku nggak setuju juga sih kalau dibilang kematian Udah ini sebenarnya tadi udah dibahas itu tadi. Jadi intinya Jangan Yesus balik lagi ke disalib belakang. itu nggak ada hubungannya dengan penebusan dosa. Jangan balik lagi ke belakang, pusing Iya, nanti. jangan balik lagi ke belakang. Udah dibahas itu tadi. Ngalir aja, ikutin. Udah dibahas tadi itu. Karena dia sendiri mengatakan bahwa Yesus itu memang dicari ini kesalahannya apa, udah itu udah jelas kan tadi. gini loh abang-abang sekarang kan gini ya jadi bicara apa ya? Di Yohanes kan dia pertama sudah berjanji kepada Nabi Yesaya akan turun langsung untuk menyelamatkan umatnya. Lalu dicatat Yohanes 3 ayat 16 juga kan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Karena memang Allah sendiri mengatakan Yesus itu ada anaknya ketika dibaptis Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan begitu kan. Dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan yang kedua lah setelah mati. Itu perkataan Yohanes. Itu perkataan Yohanes kan? Tapi iya sih yang dicatat Ya, oleh Ya, Yohanes. itu begitu. perkataan Yohanes. Di saat Yohanes mengatakan seperti itu, Yesus sudah ada di dunia atau belum ada atau sudah diangkat? Kira-kira. Oh, kalau catatan itu maksudku aku mau hubungkan dengan ayat yang ini loh. Ketika ditulis Yohanes, barang siapa yang percaya begitu kan. Nah, Yesus pun berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia juga percaya kepada Bapa. Barang siapa mengasihi aku, dia juga mengasihi Bapa dan melakukan apa yang diperintahkan. Nah, itu hubungannya ke sana.
Di Islam, Begitu. di Islam juga ati Allah wa ati Rasul itu ada ati Allah wa ati Rasul ada itu ada di Islam juga demikian, karena untuk mengetahui siapa Tuhan itu, siapa yang harus disembah kita itu melalui para rasul atau nabi yang diutusnya gitu. Izin Sama Bang, dengan Yesus juga begitu ya. izin silakan. Bang Muhammad. Itu Ya. ambil wudhu pasang mukena ayo. Aduh. Itu mau punya adik singa Allah enggak? Kalau Bapak itu udah Islam renungi aku aja. jadi adik angkatmu loh itu. Aku jadi apa? Aku jadi apa itu? Suara hostnya berubah sih jadi. Nggak apa-apa, itu renungi saja, pelajari dulu ya, nggak memaksa kita, itu pilih ya toh. Nanti tidak ada ini surganya Islam, surganya Kristen, ini surga yang dibuat oleh Yesus, ini surga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada itu. Ya, insyaallah tidak demikian gitu. Surga dan neraka itu tidak, ini buatannya Elohim, ini buatannya Yahweh, ini buatannya Yesus, ini buatannya Allah SWT begitu. Ada ayat yang mengatakan selalu menjadi framing dari pihak saudara-saudara Kristen. Dengar nggak ini suara saya? Karena nge-lag di sini. Dengar Pak. Sebenarnya begini Dengar ya, itu yang apapun agamanya Iya ya. di dunia Karena merah ini, sinyalku gini. ya, cek. Ya apapun agamanya di dunia ini ya namanya Allah Maha Pencipta itu tetap satu. Cuman ya manusia itu saja yang mengelompok-ngelompokkan itu. Setuju Begitu. Bang. Makanya kita cari yang mana sih yang benar Tuhannya gitu ya. Ajarannya yang mana sih yang benar gitu. Gini ya, itu Lanjut. gimana tuh ayat itu ya? Aku udah dulu sih udah baca asal baca aja. Asal baca artinya nggak menyelami setiap ayat. Tapi aku udah pernah juga baca Al-Quran, baca buku Tao, baca buku kitab Hindu. Di situ baca Alkitab juga. Nah, tidak ada seorang nabi ataupun raja yang mengatakan inilah jalan kebenaran. Jalan di sini bukan berarti jalan atau merupakan suatu ya dengan menerima Tuhan ya dialah jalan itu, begitu intinya. Dengan menerima Yesus ya dialah jalan itu. Ya. Begini itu. Jalan Betul, itu bukan betul, sebuah betul. tujuan itu. Jalan itu hanya perantara kita untuk menuju Sang Maha Allah. Khalik, ya Sang Maha Pengampun, Maha Pencipta. Dia hanya penunjuk jalan inilah yang benar untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya itu. Jalan bukan sebuah tujuan itu, Bu. Nah, itu. Iya, betul, itu betul Bang. Dan Nah, Yesus sama juga dengan Rasulullah. Ketika ya di zaman umat Rasulullah harus mengikuti apa yang sudah menjadi pelajaran dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kita, kita harus mengikuti untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Yesus, semuanya jalan perantara. Nah, di Al-Qur'an dikatakan selalu di framing ini sama saudara-saudara Kristen, selalu di framing. Orang Islam semua masuk neraka. Iya, betul. Tapi ingat, Al-Quran itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Islam. Untuk seluruh manusia bagi orang yang ingin mengikutinya. Untuk seluruh alam, untuk fikulinas manusia. Ya, jadi gini. Jadi kalau untuk seluruh manusia, ayat itu ditunjukkan, jadi tidak ada pilih-pilih di sana. Begitu. Umat Islam, umat yang lain, manusia yang lain masuk ke situ semua. Ya. Namun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Kamu udah kemana Pak? Kemana Pak? dia mau katanya barusan kalau nggak salah. Ya, ya. Iya ya. Gini ya, apa namanya? Namun di situ kata Allah,
bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Artinya yang mengikuti apa perintah-perintah Allah dan yang tidak mengingkari apa yang menjadi larangan Allah. Itu. Nah, di situ itu yang diselamatkan oleh Allah. Jika kita tidak melakukan itu dan mengimani itu semua, tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka orang itu akan tertinggal di neraka. Nah, itu ayat itu berlaku untuk semua manusia. Di zamannya Rasulullah, di zamannya Yesus, itu hanya untuk Bani Israel. Sama juga dengan zamannya Nabi Musa. Berlaku hanya untuk di zaman Nabi Musa, untuk Bani Israel. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedangkan Allah mengutus Waalaikumsalam warahmatullahi. Sedangkan Allah mengutus Nabi Musa untuk Bani Israel saja, masih ini yang terjadi. Allah mengutus Nabi Isa untuk Bani Israel saja yang terjadi. Bagaimana kalau di waktu itu untuk diutus untuk seluruh dunia, seluruh alam, untuk kepada seluruh manusia, gitu. Tapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ini atas Rasulullah dan sukses Rasulullah. Rasulullah ingin dibunuh, ingin diapain pun sukses. Wafatnya Rasulullah wafat dengan sempurna, tidak dengan cara hina. Begitu. Itu sukses. Kitabnya tamat kalimat tuh. Kenapa? Ya silakan Mbak. Saya boleh izin tanya nih itu. Nanya Ini saya bertanya tentang Yohanes 14:12 nih. Itu Yohanes 14 ayat 12. Nih saya bacakan aja ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ini kata Yesus ya, tulisan merah nih. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya apa? Bahwasanya siapa yang percaya Yesus dan orang-orang Kristen harus mengikuti apa yang dikerjakan Yesus. Nah, kenapa Paulus di Efesus 2 itu dia menghapus segala hukum Taurat yang dikerjakan oleh Yesus? Bukankah ini kontradiksi nih? Itu gimana tuh? Yang ayat berapa bang yang belakangan yang abang sebutkan? Yohanes 14 ayat 12. Iya, itu betul. Nggak diingkari. Ini betul. Apa yang ayat itu betul. Betul nyata. Kan? Contoh itu. Ini apa namanya? Yesus kan praktisi Taurat. Artinya apa? Yang dilakukannya adalah hukum-hukum Taurat. Nah, bahkan gini ya, kita lihat di Matius 23. Itu ya. Di Matius 23 nih ayat 2 sampai 4 nih. Saya bacakan ya. Bahkan Yesus ini menerangkan nih, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, ya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, ini lebih tegas lagi, bahwasanya hukum Taurat itu memang harus dilakukan. Nah, kenapa Paulus tiba-tiba datang setelah Yesus, dia membatalkan nih hukum-hukum yang ada di Taurat. Sementara Yesus dengan tegas mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu mesti diterapkan, walaupun 10 perintah Taurat dan hukum-hukum lainnya. Nah, ini kenapa kok bisa ada kontradiksi nih itu antara Yesus dengan Paulus? Matius berapa bang yang menduduki kursi Musa itu?
Matius 23 ayat 2 sampai 4. Ya. Oh, ayat 2. Bisa itu bacakan aja. Matius Itu 22. ada Bible situ kan? Ada laptop. Yang cepat aja. Oke. Nah, Ya, itu Pak. buka Matius 23 2. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab Ya. itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Nah, itu Tetapi dia. janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Inilah orang-orang munafik itu maksudnya ini, cuma bisa ngomong Iya. doang, tapi nggak mau melakukannya. Gitu. Gini tunggu itu salah penjelasannya. Nah, ini ini ya. Nih baca ayat 3-nya. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan nih, yang mereka ajarkan kepadamu. Ini apa nih? Ini Torah. Nah, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan. Nah, bedakan konteksnya itu. Ayat 3 tadi ajaran kan, tapi selanjutnya tadi perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Nah, itu ada 2 poin itu. Yang pertama, turuti apa yang Taurat ajarkan. Yang kedua, jangan ikuti munafik. Nah, makanya yang awal ayat 3 itu jangan itu lewatkan. Sesuatu yang diajarkan kepadamu, yaitu Torah. Tapi jangan ikuti perbuatan mereka yang munafik. Mereka mengetahui hukum Taurat, tapi tidak melakukannya. Nah, pahami konteksnya itu. Oke? Iya, paham. Nah, berarti ada poin di situ itu. Bahwasanya Yesus menegaskan siapa yang percaya kepada Dia harus melaksanakan hukum Taurat. Nah, kenapa Paulus tiba-tiba membatalkan hukum itu? Nah, ini kan suatu keanehan itu, suatu yang kontradiksi. Gimana itu? Itu ayat berapa itu yang Paulus bilang kayak gitu? Efesus 2:15. Nah, Paulus membatalkan hukum Taurat dengan matinya Yesus, dengan matinya Yesus dan bangkit akan menjadi Tuhan, itu kan ada itu. Iya, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, kenapa sih itu? Satu sisi Yesus, siapa yang percaya pada Yesus harus melaksanakan segala hukum Taurat. Tapi di satu sisi Paulus mengajarkan buah atau pengajaran yang berbeda. Artinya apa? Di luar hukum Taurat. Ini kan berarti kan sesuai dengan Matius 7 tentang pengajaran atau nabi-nabi palsu. Bahwasanya buah mereka itu beda. Nah, ini kan sesuai bahwasanya Paulus itu melakukan ajaran yang berbeda, bahkan menghapus apa yang sudah diajarkan Yesus. Nah, ini bagaimana itu penjelasannya? Ini ayatnya juga kalimat-kalimat yang berikutnya juga harus lambat-lambat nih memahaminya nih. Kalau yang kalimat pertama kan gamblang. Artinya sebagai manusia ia membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu gampang, apa yang tertulis itulah maknanya. Lalu masuk kalimat berikutnya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Nah, ini untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya ini maksudnya apa ini? Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi ada tiga poin penting atau 3 hal penting inti dari ayat 15 ini.
yang membingungkan untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dunia. Apakah kedua yang dimaksud di sini hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya, maksud dari untuk menciptakan keduanya menjadi, jadi seolah-olah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya itu menjadi manusia baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus. Bukan gitu itu. Gimana Itu. dong? Ini Soalnya ini Paulus aku jadi itu bingung nih kalimat bingung kedua kan? itu. Itu bingung kan? Nah, gini itu. Iya. Paulus ini itu demi menarik jemaahnya yang jemaah orang Romawi, Yunani. Nah, dia rela membatalkan hukum Torah. Salah satunya apa? Sunat, minum khamar, kan? Makan babi, ya kan? Nah, Paulus demi menarik jemaahnya tadi, pengikutnya, nah dia rela menghapus hukum Taurat tadi. Nah, itu dikatakan apa tadi? Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini kan sesuatu yang keji nih. Apa itu? Gini, demi sesuatu banyak pengikut, ini saya batalkan nih. Padahal Paulus itu siapa itu? Apa hak dia gitu membatalkan hukum Taurat? Nah, ada Nah, ini dikasih demi kebutuhan. iya, betul itu. Makanya coba itu gini itu Ya kami kan? tidak Ada dikasih memaksakan demi kebutuhan. uh, uh, kami tidak memaksakan Pak Yakin itu. Coba itu pikirkan betul-betul. Gimana tuh itu? Gimana pendapat itu? Ya, kita tidak memaksa karena itu pilihan. Namun kita di sini hanya ingin menyampaikan kebenaran itu. Itu insya Allah. Gitu. Jadi kita nggak memaksa kok, itu pilihan. Karena nanti yang menyesal bukan saya ketika di akhirat kelak nanti. Itu. Bahkan itu Paulus itu dia Tapi sering gimana mengutip kalau gini? Aku pahamnya gini bang, maaf interupsi. Aku pahamnya gini loh. Maksud dari membatalkan hukum Taurat, batal nggak berlaku lagi kan? Batal itu berarti as the same tidak berlaku, meaning batal sama dengan tidak berlaku. Kita ikuti perkataan Yesus. Ketika seseorang sudah menjadi pengikut Kristus, meneladani cara hidupnya, otomatis sudah batal semua, tidak berlaku lagi hukum Taurat dengan segala sanksinya, karena dia sudah hidup benar sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Aku memahaminya kata batal yang disampaikan oleh Paulus itu. Aku memahami. bagaimana Yohanes 14 tadi itu. Bagaimana Yohanes 14:12 tadi? Yohanes, bentar, belum. Yohanes 14 ayat 12 tadi. Yohanes 14 ayat 12. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku Nah, pergi itu dia. Bapa. Jadi inilah pengakuan orang yang percaya. Jadi tidak ada lagi berlaku hukum Taurat dalam dirinya dan sanksinya karena dia sudah hidup benar. Jadi batal itu menurut aku paham. Jangan lewati itu. Ini saya tanya itu. Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan apa itu? Bukankah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Taurat kan? Itu setuju kan itu? Dia mengajarkan begini aja intinya. Kalau hukum Taurat itu menjadi Allah atau Yesus buat menjadi dua bagian. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi penjabarannya bang, kalau dikatakan kita mengasihi Allah, tidak ada lagi penyembahan berhala, tidak ada lagi hal-hal yang salah. Kita sudah
mengandalkan Tuhan, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, meminta segala sesuatu kepada Tuhan Allah. Lalu yang bagian kedua dikatakan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita akan mengasihi diri kita supaya kita bahagia, ya kita bekerja, ya kita tidak mau memukul orang, kita nggak mau dipukul, kita pun tidak mau memukul orang, kita tidak mau barang kita hilang, kita pun tidak mau mengambil barang orang, bahkan kita menjaga milik orang. Nah, kalau kita melanggar, kita kena sanksi, kena hukum undang-undang juga di negara kita, tidak hanya di negara kita, tetapi di kerajaan Allah pun kita bersalah. Gitu Bang, kesana itu kalau dijabarkan begitu, Gini, maka Tok, kita penjelasan itu lari dari apa yang dituliskan di ayat ini ya itu ya. Dengarkan baik-baik Tok. Aku berkata kepadamu, kata Yesus nih ya dengan jelas, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, siapa yang percaya kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ingat lagi Tok ya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, itu kan lari dari yang itu Bang. jelaskan tadi. Bang, interupsi aku jadi nggak sabar nih Bang. Pekerjaan yang Yesus lakukan semasa dia melayani dalam kurun waktu 3,5 tahun atau 3 tahun lebih lah ya. Dia mengajar juga sembahlah Tuhan Allah kita Esa. Nah, itu diajarkan juga, ada ayatnya. Kemudian Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, ya, mengadakan banyak mukjizat, mengusir setan. Nah, kita orang percaya bisa melakukan itu. Kita karena berdoa, ya, bisa orang sembuh. Kita mendoakan orang nggak nikah udah lama, udah lebih 30 tahun. Ayo kita doa bareng-bareng, dijawab oleh Tuhan, dijabah. Ya, diberkati doa kita itu. Nah, itu yang harus kita contoh. Tuhan siapa yang mengijabah itu? Tuhan siapa kira-kira menurut kamu? Tuhan Allah, Tuhan Yesus kalau gitu Bang. Jangan ini. Abang Jangan Tuhan Allah nanti sebentar Tuhan Yesus. Ya, enggak boleh gitu. Bukan. Jadi gini loh, ini hanya dengan kata-kata saja Bang. Nah, kalau Jangan kita orang Indonesia kata-kata. tentang nama, tentang panggilan, kalau orang mengatakan ya Allah, tetapi Yesus kan berkata, namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, berarti namanya siapa Bang? Nama Yesus nih, namamu yang kau berikan kepadaku sudah aku beritahukan. Iya, berarti ada yang memberikan. Nama itu ada yang memberikan. Siapa yang memberikan adalah Tuhannya Yesus. Kan gitu. Jangan jangan disapu ratakan. Jadi kalimat-kalimat itu harus dicerna dengan baik. Coba hilangkan, itulah tadi. Hilangkan doktrin dan dogma. Lalu kamu pikir baik-baik dengan hati nurani seperti itu. Pelajari apa yang menjadi perkataan Yesus itu. Ikuti apa perkataan Yesus. Itu aja. Saya nggak mau kamu masuk Islam. Nggak mau mengajak, itu pilihanmu. Itu pilihan kamu. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ted, apa bedanya manusia dengan Tuhan? Bedanya manusia dengan Tuhan? Iya. Tuhan itu di surga, manusia di bumi. Oh, berarti Yesus manusia ya, Bang? Karena kan dia di bumi juga. Iya, emang dia jadi manusia kan waktu itu. Ya, makanya saya minta apa perbedaan Tuhan dan manusia. Kalau kakak bilang manusia itu di bumi, Yesus juga di bumi. Berarti dia bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu sang Khalik. Makhluk apa, manusia ini makhluk. Itu bedanya. Cipta ya Bang ya. Ya. Coba Kak Ted, coba apa di dalam, setahu Kak Ted, apa perbedaan manusia dengan Tuhan? Manusia itu diciptakan Allah. Yesus?
Gak diciptakan. Yesus itu firman Allah. Firman Allah, berarti kan ciptaan Allah kan? Iya Kok kan? berubah ketika Yesus jadi manusia, kok berubah Ted? Gitu. Bilang Bilang Jangan lagi gitu ya lah. Bu Ted Jadi ya. berpikirlah dengan baik Ted. Apa bedanya manusia dengan Tuhan menurut Kak Ted? Tuhan Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa, Bu. Betul. Loh, Yesus kan Tuhan, Bang. Itu Dia Maha Kuasa berarti ya. Dia sendiri mengatakan kepada Yohanes Maha Kuasa. Oh. Kenapa dia takut dengan malaikat, Bu? Kenapa dia diberikan kekuatan oleh malaikat? Dia kan Maha Kuasa nih. Kenapa kok malaikat memberi kekuatan kepada Yesus? Padahal Yesus Maha Kuasa. Bang, itu kedagingannya itu. Bang. Tadi katanya Maha Kuasa. Ini kedagingan. Kayak mana, Bu Ted? Tadi kata Ibu barusan kan Yesus Maha Kuasa. Kenapa dia diberi kekuatan oleh malaikat? Apa Ibu bilang itu kedagingannya. Jadi Ibu nggak konsisten. Yang mana Tuhan, yang mana manusia. Coba diulang lagi. Apa bedanya Tuhan dan manusia, Bu Ted? Tuhan Maha Kuasa. Yesus Maha Kuasa, Bu. Bumi Maha Kuasa, dialah yang mencipta sesuai Kenapa dengan dia diberi kekuatan oleh malaikat, Bu? Kalau dia Maha Kuasa, kenapa di Lukas 22 ayat 31? Lukas 1 ayat 31 itu dia diberi kekuatan oleh malaikat, Bu. Katanya kan Yesus Maha Kuasa nih. Iya kan? Kenapa dia diberi kekuatan? Kok terbalik? Seharusnya Yesus memberi kekuatan kepada malaikat. Karena dia Tuhan Maha Kuasa. Betul, Bu? Iya, dia udah nggak bisa membayangkan betapa ngerinya yang dia harus hadapi. Maka dikatakan Tuhan bila cawan ini berlalu, ya kan. Jadi itu pun aku pikir pada saat itu sampai di titik itu pun dia sedang mengajarkan kepada kita. Ted, Tuhan, iya Bang. Ted, Iya Bang. Tuhan ini, Allah pencipta alam ini, bisa menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita ini. Dan Allah ini, pencipta alam semesta ini, bisa memusnahkan alam semesta dan seluruh isinya. Iya. Apa kepanikan Tuhan di saat itu, sehingga dia diberi kekuatan oleh malaikat? Coba, nggak masuk akal Ted itu Ted. Bukan Bang. Pakai akal Ted, gitu ya. Yesus itu baik, tapi kok disalib, dipaku, ditambuk, suruh pikul salib, bawa salib sampai mil-mil. Baik, iya. Tidak ada yang bilang di sini dari tadi, nggak ada yang bilang Yesus jahat. Justru di sini kita mendudukkan kamu itu ke ajaran Yesus. Betul? Mendudukkan kamu ke ajaran Yesus, apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mengenai Allah yang benar, sembahlah Dia. Kan gitu kata Yesus. Mendudukkan kamu agar sentiasa duduk di apa yang diajarkan oleh Yesus, dengan jangan yang lain-lain dulu Ted, gitu. Jadi kalau kamu mengatakan karena di situ panik lah, nggak tahu harus berbuat apa lagi lah, Tuhan itu karena diberi kekuatan oleh malaikat. Jadi Allah itu menciptakan alam semesta dan seisinya ini mampu, dan Allah itu juga ingin melenyapkan dunia ini dengan isinya mampu. Berapa ekor orang Romawi waktu itu yang ingin menyiksa Yesus kalau Yesus itu Tuhan sehingga dia panik. Gitu Ted. Di situ kita harus berpikir juga Ted ya. Bukan kepada melihat serdadu itu ya kepanikannya itu, atau sampai berkeringat darah gitu ya, kayaknya bukan. Katet percaya nggak dengan Bible Katet? Percaya. Di sini di kitab Kakak ia berkata Allah bukanlah manusia, Yesus manusia Kak Butet, sehingga ia berdusta, bukan anak manusia, sehingga ia menyesal masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Jadi Tuhan itu bukan manusia Kak Butet.
Iya, Kenapa emang kakak Allah memaksakan? itu, Bang. Allah itu, dia, Yesus itu namanya cuman 3,5 tahun doang jadi manusia untuk kasih pelajaran, Sed- kasih Kak Butet, di sini kan di teladan. ayat Oh, kakak oh, dibilangkan Ted. Allah bukanlah manusia. Ted, tiga Iya. setengah tahun lamanya. Mm-mm. Salah, Ted. Iya. 33, Ted. Iya. Hidupnya Yesus di dunia. Iya. Nah, hidupnya Iya. loh. Pelayanannya itu loh, Bang. Jadi selama 33 tahun itu dunia ini siapa yang mengatur? Iya, selama 33 tahun ini kalau Tuhan sudah menjadi manusia, siapa yang mengatur dunia ini? Ada orang yang mau meninggal, ada orang yang mau melahirkan, ada orang yang minta rezeki apa dan sebagainya. Dia Siapa juga, yang Bang. mengatur? Dia kan punya kuasa. Dia Yesus. punya kuasa. Pakai tiket apakah ketika orang ya oke nggak apa-apa. Ketika orang Malaysia, orang Indonesia membutuhkan pertolongan Tuhan, apakah di saat itu Yesus pergi ke Indonesia? Atau Yesus tetap ada di Israel sana? Maksudnya Gitu kan? sekarang Yesus ini, kecil, Ted. Allah Maha Besar. sekarang ini Yesus maksudnya, kecil. Bang. Dulu di saat Yesus Belum ada ada di Israel Malaysia, sana. Bang. Belum ada Malaysia dulu. Gitu. Kita Iya. pun belum ada Beli Bang, tiket. Indonesia, Bang. Gitu, Ted. Sangat sempit sekali dunia ini, Ted. Gitu. Ih, makanya Ya kan gitu, Ted. memang Ya Yesus, untuk Yesus ini. pun kan, Bang, Yesus pun kan bilang dia hanya untuk orang-orang Israel. Masanya yang sangat singkat itu menjadi manusia. Kalau dia menjadi tetap Allah, udah tersungkur semua orang nggak Kak bisa Butet, lihat. Kak Butet, Kak Butet, ini padahal ayat Orang Kak Butet. Lalu ketika dia mau terangkat ke surga, lalu dikasih amanah, Kak Butet, amanah agung ayat Kak namanya. Butet aja mengatakan Kita Allah bukanlah melanjutkan manusia, Kak Butet. pekerjaannya. Kak Butet, di kitab kakak aja dikatakan Allah bukan manusia. Kenapa kakak paksa Yesus adalah Tuhan? Di sini sudah jelas, kata kakak tadi percaya dengan kitab kakak. Allah Cuma 3,5 bukanlah tahun manusia, dia Yesus jadi manusia. Kan naik lagi. Hah? Kan naik lagi setelah Iya, dia kan manusia kan, Kak. Yesus manusia apa bukan? mengajar itu loh. Iya, Yesus manusia atau bukan, Kak 3,5 Butet? tahun ya yang Butet. mengajarkan. Iya, 3,5 Kak Butet, tahun yang Yesus mengajarkan. manusia atau 30 bukan, tahun Kak Butet? kemana, Ted? Ya maaf Bang, 33,5 tahun maaf. Kak Butet, Ya, Yesus manusia atau bukan? manusia. Di sini tadi bilang Allah bukan manusia, Kak Butet. Iya dia kan sedang, oh ini di kitab bilangan ya. Iya betul lah itu. Ah, Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena dari kita kan di bilangan ini Allah bukan manusia, Kak Butet. Sedangkan Yesus adalah manusia. Ini aku tengahin ya. Menyelamatkan umatku langsung. Bos enggak mau lagi mau bicara nih, Tok. Ya, silakan. Nah, gini, gitu. Cara ngasih Tok pemahaman begini nih. Gimana? Kalau benar Yesus itu Tuhan, berarti Tuhannya lagi nyamar. Ini bukan nyamar Bang. Kalau nggak nyamar berarti selamanya dong. Yesus itu jadi Tuhan itu jadi manusia. Itu namanya nyamar. Nyamar dia. Itu aja. Nih, seandainya dia tidak menyamar, berarti dia itu Boleh juga Bang. permanen Jangan begitu, kayak gitu. permanen jadi manusia. Karena dia menyamar kembali lagi jadi Tuhan begitu ya. Berarti Tuhan bisa nyamar-nyamar. Sorry ya itu ya. Aku lagi makan nggak? Lanjut. Kan gak ngajak-ngajak. Kayak mana pula itu Kak Butet bilang Tuhan itu manusia. Sedangkan di sini Allah bukan manusia, Yesus manusia. Terus kakak bilang Yesus Tuhan. Sedangkan di bilangan ini Allah bukanlah manusia. Kakak bilang Yesus Tuhan, manusia Tuhan. Di bilangan Allah bukan manusia. Yang mana betul?
Ya itu betul. Tapi kalau misalkan kita pahami ya ayat ini ya Bang, Ah, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini ada beberapa hal yang ingin diangkat dari ayat ini. Manusia itu kan mau berbohong, berdusta, tidak tepat janji. Allah juga seperti iya, itu. betul itu Bu. Makanya Tuhan bukan Betul manusia. itu, Teh. Kalau seandainya Ibu bilang Tuhan adalah manusia, maka sehingga dia menyesal, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau bicara dan tidak menepati. Jika Tuhan adalah manusia, Kak, maka yang terjadi dia tidak menepati sesuatu apa yang ia sampaikan. Makanya dibilangkan ini dibantah kalau Yesus adalah Tuhan. Karena di kitab ini dikatakan kalau Tuhan adalah manusia, maka ketika dia berbicara dan tidak menepatinya. Begitu. Karena Yesus itu bicara tidak pernah menepati. Contoh, ketika di Matius 21 ayat 1, dia memerintahkan muridnya untuk mengambil keledai. Lalu kata Yesus akan segera dikembalikan, Kak. Tapi sampai saat ini keledai yang dia ambil belum dikembalikan, Kak. Makanya ini terjadinya dan dia tidak menepatinya. Jangan ke sana. Itu gini loh, Jangan ke nggak sana. semua dicatat di dalam Alkitab itu. Ya mungkin saja sudah dikembalikan tapi tidak masuk di catatan Ya seharusnya itu. kan kalau dia udah dia ngomong dia tepati lah Kak Butet. Kalau dia Loh, ngomong katanya akan segera dikembalikan, maka akan ada ayat selanjutnya dan keledai itu lalu dikembalikan oleh Yesus. Tetapi di yang salah sini siapa? terjadi. Yang salah bukan Yesus. Yang salah bukan Yesus. Pencatatnya lah nggak dituliskan lagi ketika itu dikembalikan. Kenapa Ya, tidak ya, ditulis? ya. Karena memang Mungkin tidak lupa. dikembalikan Kak Kembali ke Butet. topik aja dulu. Kembali ke topik. Ya, kembali ke topik, Pangeran, jangan ke sana. Enggak, ini menjelaskan aja Bang Jen bahwasanya kalau manusia itu memang tidak akan menempatin seperti Yesus. Dia tidak akan menepati kembali karena ke Yesus itu bukan topik. Tuhan. Topiknya tadi gini. Apa? Saya di bawah aja, host, biar teman-teman. Aku panggil dulu. Bang Tigor ini orang mana ini? Maksudnya agamanya apa ini? Allah Kristen. Oh, Kristen. Kita sapa dulu satu persatu teman kita, nanti merasa nggak Oke, dilayanin ya. mungkin Bang Tigor silakan Butet ditanggapi istirahat atau dulu. gimana? Itu Iya, boleh Bang. istirahat. Istirahat dulu. Ini sambut kita saudara yang Iya. baru ini. Kalau Oke, menurut aku itu karena itu dalam keadaan tidak enak badan, turun aja itu dulu. Ya, nggak apa-apa. Coba Bang Tigor jelaskan dulu Bang Tigor. Silakan. Bang Tigor Apa silakan. bedanya Tuhan dengan manusia? Baik. Tuhan Maha Pencipta, manusia yang dicipta. Yesus tidak bisa Pintar. mencipta. Matius 11 ayat 27, yang tahu siapa Yesus hanya Bapa. Hanya Dan Bapak, yang bukan tahu Tuhan, siapa bukan Bapa Yesus kan? hanya Yesus. Saya belum siap baca data, dengar dulu. Makanya kalau bertanya kawan, didengar. Ya, tadi malam saya bicara sama Pak Juma sampai jam 2. Jangan Jadi- dibawa tendak sama Bang Juma ke sini, Bang. Ini Ya, Mas, informasinya Allah. Iya. Yang di Pembahasannya sini nanti aja beda kita. lagi. Ya, Pembahasannya pembahasannya udah beda. Ah. Maksud saya kalau ada bertanya sebelum dijawab jangan dipotong. Atau gimana? Karena abang Kan tak kemana-mana bang, nggak paham. Abang Bang. kan belum berbicara dari tadi, baru ngomong abang Tigor. Cemana pula nih abang? Pertanyaan pertama, apa beda Tuhan manusia sudah saya jawab. Oke, Terus? pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua apa? Ya, Hah? saya udah jawab tadi. Tuhan Maha Pencipta, Diam manusia dulu. dicipta. Diam dulu nih, aku bikin aturan sebentar biar aman. Ya, ketika diskusi, ketika kita melempar pertanyaan sama lawan bicara kita, setelah selesai kita bertanya, mute sampai orang itu selesai menjelaskan. Jangan disanggah, mau benar mau salah silakan aja yang menilai yang di bawah, silakan. Bang Singa,
Kristen ini tidak bisa dia dibiarkan untuk ngomong sendiri, Bang. Karena Kristen ini jago dalam berbicara, Bang. Jadi lain kita tanya, lain yang dijawab. Kalau kita nggak boleh ngomong, ya dia bernarasi sendiri sehingga entah kemana-mana. Silakan. Jadi dengan Islam. Silakan nggak apa-apa. Ya, silakan dulu. Nggak boleh juga kita diskusi sekali berbicara apa yang kita dengar nanti nggak tahu gitu maksudnya. Kalau dia nggak kondusif nanti tinggal dilempar aja. Kalau kondusif kita hargai gitu. Ya, silakan Bang Tigor. Si host. Jadi pertanyaan pertama, apa beda manusia dengan Tuhan? Tuhan Maha Pencipta, manusia dicipta. Udah. Data. Saya mau data. Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan dari debu tanah, dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan napas kehidupan. Udah, Bang? Silakan. Oke. Yesus kan, apa yang diciptakan Yesus? Kan dia Tuhan katanya. Apa yang diciptakan Yesus? Baik, saya jawab dengan data. Iya. Yesus mengaku, aku dan Bapa adalah Yang satu. diciptakan, Bang. Tadi Abang bilang Tuhan menciptakan. Di mana datanya Yesus menciptakan? Saya belum siap menjawab, langsung dipotong. Gini Bang Jadi Tigor, tidak tadi kan Abang tidak bilang dihargai Tuhan host. itu menciptakan, Yesus menciptakan. Di mana Yesus menciptakan? Dulu nanti kita yang menilai. Ada nggak? Saya udah jawab. Silakan. Yesus adalah Allah yang benar. 1 Yohanes 5 ayat 20. Karena Yesus adalah Allah yang benar, semua yang ada ini Yesus yang ciptakan. Datanya 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ah, tidak ada situ menciptakan di situ. Yesus Karena yang Yesus menciptakan. adalah Allah benar, karena Yesus adalah Allah yang benar, maka Yesuslah yang pencipta yang benar. Kayak mana pula kesimpulan itu? Nah, untuk ini bagianku. Maksudnya begini nih, Bang. Ketika Bang Pangeran menanyakan apa yang sudah diciptakan sama Yesus, seharusnya Abang menunjukkan nih, contohnya gunung Galunggung gitu. Itu Yesus loh yang menciptakan, nih datanya. Begitu Bang, tampilin Bang. Biar fair gitu. Datanya di Kolose 1 ayat 16 saya baca. Baca Bang. Silakan. Sebentar. Monggo. Nah, itu. Kita nggak boleh pakai urat, bakso yang pakai urat. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Coba perlihatkan Bang. Perlihatkan. Di mana di sini ada karena di dalam Yesus telah diciptakan. Coba. Di mana adakah perkataan Yesus di sini? Itu yang berkata siapa? Nggak ada kata Yesus itu Bang. Melalui dia, gitu loh. Melalui Allah, gitu loh. Nggak ada Yesus di situ. Itu apa itu? Coba. Bisa dibesarkan ke saya? Oke, udah Itu udah dibesarkan tuh Bang. Nggak ada nama Yesus Bang. Baik. Di mana menyebut nama Yesus? Nggak ada Bang Jen. Di ayat 15-nya, saya bacakan 15-nya. Yaitu Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dia itu Yesus, telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintahan maupun penguasa. Itu yang berkata siapa itu Bang? Maaf aku potong Bang. Itu yang berkata iya itu siapa itu yang menulis? Yesus. Ya, kalau Yesus berkata iya berarti dia lagi menceritakan orang lain. Itu Bang. Ini di semua seharusnya dia ngomong aku Bang. Seharusnya dia ngomong Iya, seharusnya ngomong betul loh. Akulah gitu loh.
Ini dia, Satu melalui persatu. dialah, Kalau- dialah gitu loh. Kalau di pelajaran bahasa Indonesia, iya itu merujuk kepada orang lain, bukan diri sendiri. Itu Kalau aja sih. menunjukkan ayat hati-hati Pak ya. Baik, Iya, baik. kakak Jadi tinggal ini bisa membuat Kristen surat jadi mualaf, Kolose- Bang. Ya. Loh, Di sini surat di sini kita Kolose juga ini buka. adalah Ya. sebentar saya jawab. Ya, di Surat sini juga Kolose kita ini buka loh. dari lah gimana ya? Saya belum siap langsung ditanya. Host pun gimana ya host? Tadi host memberi tahu saya belum siap, udah dipotong. Enggak, Bapak menampilkan data yang tidak benar, Bapak. Kata Baik. iya itu udah kata Dari guruku. Paulus. Dengar dulu. Itu kata Bapak tadi Yesus yang mau berkata. Enggak mungkin Ya. lah Paulus yang diceritakan di situ pasti yang Maha Pencipta karena dia adalah utusan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nah, begitu kata ibu guruku waktu kelas 2 SD, katanya kalau kamu menuliskan kalimat kata iya, berarti kamu menceritakan orang lain, bukan buat kamu diri kamu sendiri, begitu katanya. Di kalimat akhir oleh dia dan untuk dia ini apa-apaan? Dia itu siapa itu? Yaitu Dia itu yang Yesus. Maha Pencipta. Oleh Yesus untuk Yesus. Iya. Tak gila ini Yesus. Buang aja kata dia, aku aja kasih Bang. Abang edit lagi, abang ganti sama Bukan. aku. Jadi tulisannya. gini Pak. Jadi artinya itu kan surat Paulus ke jemaat di Kolose. Jadi Paulus yang menceritakan dia itu siapa? Yesus. Makanya kalau kita mulai ayat 1 sampai ayat 16 itu kan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang ada Ini- di Kolose. Oke, ini perkataan Paulus di mana yang Yesus menyatakan diri bahwa dia itu pencipta alam semesta. Baik, Yesus memang mengakui kepada Yohanes di Wahyu 1 ayat 8, Oke. aku adalah yang maha kuasa. Wahyu, entar Pak. Wahyu 1 ayat 8. Iya, sabar Pak ya. Kita sama-sama edukasi Pak di sini Pak. Kita nggak mau ini ada dusta soalnya gitu. Terima Kita kasih. nggak boleh tipu-tipu di sini. Ini disaksikan oleh 85 penonton Pak. Ya, 86 Pak, saya kira 2. Ya. Ya, di apa? Wahyu 1 ayat 1 duluan sampai ayat 8 sampai 17, 18. Apa Ayat katanya? 1. Ya Bapak yang buka kan? Saya baca ya. Hmm. Inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu 1 ayat 1 mulai Pak. Inilah wahyu Yesus Kristus, koma. Bisa yang ditampilin Pak. Bisa ditampilin biar kita bisa melihat. Jangan aduh Pak. Lihat. Bapak kan bisa on cam. Tadi kan yang dibacakan tadi kan Bang, firman Tuhan, dia adalah firman Tuhan gitu loh. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan di situ. Inilah wahyu Yesus Kristus. yang dikaruniakan Allah kepadanya itu adalah siapa? Yesus. Yesus. Allah mengaruniai wahyu kepada Nggak ngerti dia Yesus. ini. Begitu abangku. Dia bahasa Inggris, Supaya Bang, dia dulu waktu bahasa Indonesia dia montennya 0, Bang. Jadi dia nggak ngerti bahasa Indonesia itu kayak mana, nggak ngerti dia. ulang, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus Kristus. Karunia Allah kepada Yesus Loh, Kristus. Ngerti Supaya- maksudnya itu apa, Bang? Allah Supaya- memberikan karunia-Nya kepada Yesus, bukan Yesus memberi karunia kepada dirinya sendiri. Paham? Saya diberi kesempatan membaca, belum siap dibaca udah dipotong. Aduh. Host. Dari gimana, awal host? mulanya saja udah kena jebak di situ. Host gimana host? Bisa kita diskusi? Katanya mau diskusi. Lanjut Pak, jangan nggak usah cek. Lanjut. Curhat dia. Nggak usah cek. Ya, TikTokan aja Pak. Daripada pakai waktu-waktu TikTokan aja. Iya. Ya. Yang menyuruh saya tadi open cam siapa? Udah open cam? Itu TikTokan itu bukan open cam artinya Pak.
TikTokan itu Tadi saling jawab menjawab aja gitu. ya, tapi datanya saya apa dulu Iya, setelah lanjut. Boleh saling tunjukkan data, boleh. Boleh, nggak boleh, apa-apa. boleh. Oke, saya baca dulu datanya, jangan dipotong. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada Yesus Kristus, supaya ditunjukkan Yesus Kristus kepada hamba-hamba Yesus Kristus. Bapak Apa bingung yang nggak di Kita situ? dulu. Apa maksud di situ coba? Bapak bingung nggak? Apa maksud di situ Bang? Belum Enggak. selesai Iya, dipotong. coba Abang jelaskan dulu di situ dulu. Apa maksud tahu ayat itu coba? Nah, dari Allah kepada Yesus, kepada malaikat, baru kepada Yohanes, berarti- baru kepada hamba-hambanya. Berarti Berarti ownernya di situ Allah itu Allah. Apanya? Allah itu. Yang ownernya adalah Allah. Betul, dari Allah dikaruniakan kepada Yesus. berarti Yesus itu penyampai. Bang Aman diam dulu Bang Ya. Aman. Naik-naik kok ribut. Aduh. Pangeran. Jadi Begitu. Ya, lanjut. ayat 2 dulu, langsung ayat 2 lah. Nggak temu tadi. Yohanes. Enggak, satu itu dulu Bang. Jelaskan dulu tadi dulu Bang. Baru nanti kita lompat dulu Bang. Itu dulu jelaskan. Kenapa kok Allah menyampaikan kepada Yesus, bukan Yesus Ya. menyampaikan kepada Yesus? Nah, Allah menyampaikan kepada Yesus, baru Karena Yesus adalah Yesus menyampaikan lagi kepada malaikat. ya berarti Malaikat Yesus di sini siapa? Siapa pangkat Yesus di sini? Penyampai Yesus. pesan. Ya, penyampai pesan. Betul. Nah, Berarti betul. Yesus bukan Tuhan, dia hanya penyampai. Saya belum siap menyampaikan, udah dipotong. Satu Bahasa satu kerennya dulu nanti kurir. kita bahas. Bahasa kerennya kurir itu. Iya, Silakan, Pak. betul. Silakan, Jadi Pak. Silakan, Pak. beri kesempatan kalau mau diskusi katanya. Jadi siapa Iya, yang iya, kawan iya, saya iya. diskusi? Silakan, Baik, Pak. saya baca ulang. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Yaitu Yesus Kristus. Oke? Kenapa bisa di situ? Koma. Tunggu dulu, Pak. Biar Satu-satu selesai dulu. dulu, selesai. Supaya ditunjukkan Yesus kepada hamba-hamba Yesus. Apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikat Yesus yang diutus Yesus, Yesus telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Artinya firman dari Allah disampaikan kepada Yesus. Betul. Menyampaikan ke malaikat, malaikat menyampaikan ke Yohanes, Yohanes menyampaikan kepada hamba-hamba Yesus. Betul itu. Itu Betul. betul. Ayat 2, kita Enggak, coba dulu. teruskan. Berarti Yesus di sini siapa, Bang? Tuhan atau penyampai? Di sini penyampai. Bukan Tuhan, betul. Ya. Naik kedua. Ayat kedua, Gitu. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Yohanes mengakui bahwa Yesuslah yang memberikan firman itu Kepada dia. kepada Yohanes melalui malaikat, apa yang dilihat oleh Yohanes. Oke? Betul itu. Berarti Ayat 3. Yohanes, Ayat 3. bentar Bang, berarti Yohanes mengakui kalau Yesus ini adalah firman, penyampai firman kepada malaikat, kepada Yohanes. Kesaksian yang telah diberikan oleh Yesus. Jadi yang ke satu, kedua, Yesus bukan Tuhan. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat 4. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari dia itu Yesus, ya,
dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Oke, 1, 2, 3, 4 nggak ada sini Yesus Tuhan ya Bang. Oke, yang kelima. Ayat 5. Iya, belum ada ya Yesus Tuhan ya Bang. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Udah ya, ke-6 juga nggak ada Yesus Tuhan ya Bang. Oke, ke-7. Belum siap, masih 5 itu, masih 5. Oh, iya. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Oke, bukan Jadi, nggak ada. Yesus, Di sini juga nggak ada Yesus Tuhan ya Bang. Coba lanjut selanjutnya Ya. mana? ya, Oke, nggak ada Yesus, itu dengan aku Tuhan ya. Oke, lagi terus. Yesus mengatakan oleh dari darahnya Aduh. melepaskan dosa kita. Oleh darah Yesus mengampuni dosa kita. Ayat 6. Ya, bukan nggak ada Tuhan di situ ya Bang. Oke, lanjut. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam bagi Allah, bagi Yesuslah segala kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 7. Kok begitu? Lihatlah, Yesus datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Yesus. Nah, ini kok tiba-tiba jadi Yesus dia di sini? Kok tiba-tiba kau ngawang sendiri di situ dia adalah Yesus? Macam mana kau nih? Mulai dari ayat 5 tadi, dari Yesus, ayat 5 kan dari Yesus. Enggak, di situ kenapa dia tuh jadi Yesus? Kenapa kok tiba-tiba dia tuh jadi Yesus? Kita ulang dari ayat 5. Dari Yesus, coba aku okenkan, baca ini. Dari Yesus Kristus, betul? Dari Yesus Kristus, bisa baca? Ini dari Yesus kan? Iya. Lalu Dari Yesus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Bagi dia ini kan Yesus masih. ya, Bagi Yesus saksi. Ya, bagi dia ini Yesus masih, betul? Saksi di antara orang-orang mati ya. Bagi Dia yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Itu Yesus. Ya? Oke, sebentar, aduh. Tapi Yesus sebagai saksi bukan Tuhan di situ. Betul, jelas. Terus di ayat 6 kabur. Enggak apa-apa, baca, Pak. Sebentar ya. Di sini kita tiam-tiam juga buka juga, Pak. Jangan khawatir. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Bapaknya. Bagi Itu Yesus Allah, Bapaknya ya. Berjalan Bapaknya ya, bukan Yesus Tuhannya ya. Bapaknya Yesus masih kan? Berarti masih cerita tentang Yesus ini kan? Oke? Bapaknya. Bapaknya Yesus. Kalimat itu kok dikaitkan dengan Yesus. Bapaknya Yesus. Yesus. Bagi dialah. Dia ini siapa? Bagi dialah. Tuhan tadi. Allah Bapak tadi. Bagi dialah tuh Bapak tadi. Bagi Bapak kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya gitu. Iyalah. Iya, Bapak itu. Tadi kan cerita Bapaknya tadi tuh bawah tadi. Cerita Bapaknya. Tadi kan cerita tentang Bapaknya tadi. Allahu Akbar. Kok bisa tiba-tiba lari ke Yesus? Itu kan cerita tentang Bapaknya. Jadi gini, Pak, Ayat kebenaran 5 tetap kan cerita Yesus. Iya, tadi kan yang membaca tadi sebelumnya kan tentang Bapaknya. Kenapa tiba-tiba ke Yesus? Oke, nggak apa-apa. Saya nggak mau berdebat. Ayat 7. Oke, ayat 7. Kebenaran itu jadikanlah suatu kebenaran, Pak. Jangan jadikan kebohongan, Pak. Tadi kan cerita tentang Bapaknya itu. Kok tiba-tiba lari ke Yesus? Saya nggak mau berdebat. Ayat 7. Iya, karena kamu menipu-nipu di sini.
Ya, saya tidak menipu, saya open cam. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ia itu Yesus, siapa? Bapak itu datang dengan awan itu. Oke. Kalau Yesus dari rahim, sekarang gini, Yesus Sebentar. setahu abang dari rahim apa dari awan? Oke, jadi saya baca dulu sampai tuntas. Oke, kalau itu Iya, Bapak, sekarang pertanyaannya, Yesus, oke. kan abang ngotot itu dari Yesus. Kita baca. Yesus itu Kita baca setahu sampai- abang dari langit apa dari rahim? Maksud saya kita baca, saya Iya. baca tuntas. Sebelum Ia kau datang. bodoh-bodohi Bapak, kami, sebelum Berarti kau Bapak- bodoh-bodohi kami, kita jelaskan dulu. Setahu Iya. kau, Yesus Iya. itu dari langit atau dari rahim? Rahim. dia sudah datang. Maksud saya kita baca ayat ini, ia ini berarti Bapak. Oke? Bapak ya. Oke, Lihat. Bapak setuju kalau Bapak? Oke, berarti lihatlah Bapa datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Dia itu Bapak. Iya. Bapak itu ya. Ya. Iya. Dia juga mereka yang telah menikam dia. Berarti yang mereka tikam itu Bapak. Iyalah, kan Iya, Tuhan tahu. Yesus dan Bapak satu. Kok Yesus di dan Bapak awan-awan kan ada yang menikam? Bukan. Jadi Ya, sini saya baca aku dulu. dan Bapak kan satu. Aku dan Bapak kan Nah. satu. Berarti sama-sama Ya, disikam setuju. dong. Nah, setuju. Jadi Iya, gini. betul itu Bang Ali. Lihat dia yang datang dengan awan-awan, berarti lihat Bapa datang dengan awan-awan. Dan setiap mata yang melihat Bapa juga mereka yang telah menikam Bapa. Iya. Dan semua bangsa di bumi meratap dia. Ya, amin. Iya, aku dan Bapak kan satu. Menikam gimana Oke. itu? Betul, betul. Jadi Siapa yang terus di yang ayat bisa 8. menikam kalau ada di atas awan? Ya, 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Itu kata bapaknya. Oke, firman Tuhan Allah. Berarti Bapak itu firman Tuhan Allah. Yang Alfa dan Omega Bapak kan itu punya firman. Bukan. Dia menjelaskan tentang firman Bapak. Aku adalah Alfa dan Omega. Siapa Betul. aku? Siapa aku? Bapak. Oke, Bapak adalah Alfa dan Omega. Terus Bapak, terus firman Tuhan Allah. Apakah Bapak firman Tuhan Allah? Ya, Itu Bapak kan firman bisa yang berfirman. disampaikan bahwa dialah itu Alfa dan Omega. Bukan. Itu Jadi saya baca perkataan. dulu. Saya baca dulu. Aku adalah Alfa dan Omega, koma. Ya. Firman Tuhan Allah, koma. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, koma. Yang maha kuasa. Siapakah aku? Itu siapa yang memberitahukan? Ini kan wahyu Yesus Kristus tadi yang dikaruniakan Allah kepada Yesus. Dari ayat 1 sampai 8 ini urut-urutan ini, Pak. Jadi aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, koma, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, koma, yang maha kuasa. Siapakah aku ini? Yesus. Yesus, betul. Jadi Yesus adalah Alfa dan Omega, Firman koma. Allah. Firman Kenapa nggak Tuhan sambung firman Allahnya, Bang? yang ada dan yang kan ada ini koma, tunggu, belum siap dibaca satu-satu. Oke. Firman Jadi Allah yang Alfa dan Omega. Jadi Yesus ini firman Allah Alfa dan Omega. Itu maksudnya. baik, ayat 17 Ya, kita Bapak ini lompat. tidak paham Alfa dan Omega itu apa. Bapak tidak paham kan Alfa dan Omega Ini itu ayat apa? 17. Ini ayat 17 dibacakan apa Alfa dan Ya. Omega. Ayat 17. Ketika aku melihat, aku ini adalah Yohanes. Oh, Ya. itu cerita Yohanes rupanya. Iya, ini wahyu ke Yohanes ini kan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Allah kepada Yesus. Enggak, Bang Tinggal tadi nggak ada ya Yesus Tuhan ya Bang. Abang bilang kan Yesus Tuhan tadi. Tetapi setelah kita baca tidak ada ayat satupun yang mengatakan Yesus Tuhan Bang. Di sini kita bantah Bang ya dulu ya Bang. Gak usah lompat-lompat dulu Bang. Tadi Abang minta ayat tadi dibacakan satu sekop. Abang tadi minta dibacakan satu sekop bahwasanya di situ ada Yesus Tuhan. Sedangkan di situ Alfa dan Omega, Yesus adalah firman Allah, bukan Tuhan, ya. Jadi capek-capek kita dengar, kita baca ujung-ujungnya tidak ada di situ Yesus Tuhan. Ya, jadi capek kami dengar ujung-ujungnya hanya firman Allah.
bukan Tuhan. Jadi kami ngapain baca lagi kitab Anda? Baik, Kalau Anda tadi minta satu sekop, kami dengar satu sekop. Tetapi apa? Tidak ada satupun kata kalau dia adalah Tuhan. Dia firman Tuhan. Kau penipu. Gagal paham. Izin panggilan dulu. Firman Bapak tahu Tuhan itu. Alfa dan Omega itu apa? Bisa Bapak jelaskan Alfa dan Omega itu apa? Saya jelaskan dengan data-data ayat Alfa itu 17-18. apa? Tunggu Pak. Ini. Alfa itu Ini apa? Omega itu apa? Pak Al-Jabar, saya jawab dengan data. Oke, siap. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup. Di mana Alfa Omeganya, Pak? Ini Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Nah, itu untuk ciptaan itu, Pak. Gini, Pak, ya, saya jelaskan. Yang namanya Tuhan itu, Pak, dia maha awal dan maha akhir. Artinya apa? Sifat Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Yang namanya makhluk mempunyai awal dan mempunyai akhir. Nah, makanya Alfa dan Omega itu, Pak, itu untuk khusus ciptaan, untuk makhluk. Sedangkan untuk Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Makanya Bapak keliru tentang Alfa dan Omega tadi. Alfa dan Omega itu untuk ciptaan. Makanya dikatakan di Wahyu 3 kepada jemaah Laodikia, makanya Yesus dikatakan permulaan ciptaan. Makanya dia dikatakan Alfa dan Omega. Waduh. Baik, terima kasih Pak Al-Jabar. Kayaknya ilmu Bapak lebih selangkah dari teman-teman. Kita bahas Wahyu 3 ayat berapa tadi, Pak? Selangkah dari teman-teman. Jemaah. Ya. Bapak jangan itu, Pak. Jangan Bapak tahu, Pak. Jangan diadu. Karena beliau itu tahu ayatnya. Sementara yang lain sama-sama belajar. Tapi jangan diadu, Pak. Kami nggak bisa diadu, Bapak. Oke. Mohon maaf belajar, lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak buka Wahyu 3 ayat 14. Oke, kita bahas ini ya. kepada jemaah Laodikia. Ya oke. Wahyu 3 ayat 14. Siapa aku itu? Coba uji dulu Bang Tigor. Ngertinya orang itu? Ya. Bacakan, Pak. Aku sudah mengatakan aku itu Yesus, mereka nggak percaya. Jadi itu bilang. Bukan diuji dulu apakah benar mereka paham. Tersungkurlah aku. Siapa aku itu? Yang mana, kan? Enggak, ini dulu jangan melebar. Bukan melebar. Bahwa Yesus itu. Tunggu. Bahwa Yesus itu. Tunggu bentar. Siapa aku itu? Pak Kaira. Cek. Tunggu bentar. Nanti Pak Kaira kita tunggu ini Big Brother buat Pak Kaira ya. Nanti Lego, kami sudah janji. Sekarang kutanya dulu. Tersungkurlah aku. Siapa aku itu? Bang, ada, Bang. Aku Itu mimpi. Itu cerita tentang mimpi Yohanes, Kang Bang Kaira. Yohanes bermimpi. Aku bertanya siapa aku itu? Aku itu Yohanes melihat Yang sedang dia bermimpi. itu Yesus. Dia itu Yesus. Iya, penglihatan ya. Betul, Baik, jadi betul. saya terangkan. Wahyu 1 ayat 17, ketika aku melihat dia, ketika Yohanes melihat Yesus, tersungkurlah aku di depan kakinya. Tersungkurlah Yohanes di depan kaki Yesus. Sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku itu Yesus adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, itu Yesus. Yesus telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi aku itu Yesus. Awal dan akhir itu Yesus. Ya, Alfa dan Omega itu Yesus. Kaitannya, Pak, di Wahyu 3 ayat 14 tadi. Coba bacakan. Baik, jadi gini Pada Pak. jemaah Laodikia. Jadi ada di Wahyu 1 ayat 11, apa yang kamu lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Baru Wahyu 3:14 itu sudah ke jemaat yang keempat ya. Ya Laodikia. Jadi sebelum ke jemaat Laodikia ini sudah ada firman.
dikirim. Jadi Laodikia Wahyu 3:14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang lanjut. setia dan benar. Ya, Jadi ini firman, Enggak, ini firman dari Amin. Amin. Baca lagi. Ya, permulaan dari ciptaan Allah. Nah, itulah Jadi alfa. Itulah alfa itu. Itulah alfa. Ingat ketiga, Yesus itu makanya itu. ciptaan permulaan Nah, Allah. gini ya. Makanya teman-teman Kristen nih, mereka tidak paham apa itu alfa dan apa itu omega. Nah, alfa itu itulah namanya berawal. Nah, ini kaitannya di Wahyu 3:14 bahwasanya alfa itu adalah permulaan dari ciptaan Allah nih. Makanya Yesus itu ciptaan, itu jelas ini kaitannya dengan alfa dan omega tadi. Mereka menganggap alfa dan omega itu itu sifat Tuhan. Padahal itu sifat makhluk yang diciptakan sesuai dengan Wahyu 3 ayat 14 ini. Nah, kena Bapak nih. Iya. Baik, jadi gini, saya luruskan ya. Tadi di Wahyu 1:21 ayat 1 katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab, kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Jadi sebelum ke Laodikia ada di Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang kunci binatang. Berarti ini firman dari Dia. Jadi firman itu dari Dia. Dari siapa nih Dia ini? Pak, kita jemaat di Laodikia. Bapak cerita di Efesus. Di mana nyambungnya, Pak? Maksud saya ada 7 jemaat, Pak. Di Wahyu 1 ayat 11 katanya, apa yang telah engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkan kepada ketujuh jemaat. Pertama Efesus, kedua Smyrna, ketiga Pergamus, keempat Tiatira, kelima ke Sardis, keenam Philadelphia, dan ketujuh Laodikia. Jadi selalu sama. Tuliskanlah kepada jemaat. Jadi malah ada firman dikirim-kirim. Bang Tiga, apakah ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah lalu disuruh tulis oleh sahabatnya, apakah Nabi Muhammad itu Tuhan, Bang? kita bahas Alkitab. Enggak, ini menyamakan biar otak abang terbuka gitu. Jangan disamakan. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan firman dari Allah lalu disampaikan kepada sahabatnya, apakah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini berarti Nabi Muhammad adalah Allah? Kalau itu saya nggak paham Al-Quran. Ya sama Jadi, seperti ini. Karena Yesus ini Saya adalah nggak tahu Al-Quran. penyampai Kalau firman. tahu Bang. saya Al-Quran, saya sudah Tadi kan pendakwah, Bang saya Tiga nggak tahu sepakat. Al-Quran. Tadi Bang Tiga Saya sepakat kan nggak kalau mungkin menerangkan. Bang Tiga jangan tadi jangan sepakat. menerangkan Alkitab dengan cara Al-Quran, jangan. Oke. Ya. Nanti belajar di sini Al-Quran, Pak ya. Bang Tiga, tadi kan Bang Tiga sepakat kalau Yesus itu penyampai firman dari malaikat, sama seperti Nabi Muhammad. Ya, lalu malaikat memerintahkan Yesus untuk menyampaikan firman, menulis. Ya, jadi di Wahyu 1 ayat 1, inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi Yesus memberi wahyu ini, ya memberi wahyu. Iya, sama juga Rasulullah menerima wahyu. Satu-satu dulu, siapa yang saya ini main koreo kan nggak enak ini. Satu-satu bos. Bremeng ya. bukan koyokan Bang, kita kan pakai ayat abang tadi. Oh iya, bukan koreo, Yesus trio. kan kata abang ini. tadi kan penyampai, Ini Pak Aljabar penerima dulu. Pak Aljabar firman. kan tanya wahyu. Beri kesempatan ke Pak Aljabar. Kan Wahyu 3 tadi pertanyaan beliau. Lanjut Ya. Pak Aljabar. Wahyu Lanjut Pak 3 Aljabar. Oke, gini Pak. Oke. Satu-satu dulu. Oke, gini. Iya. Jadi begini Pak. Tadi kan kita kan berangkat dari pemahaman Bapak tentang alfa dan omega. Nah, Bapak tadi katakan bahwasanya itulah menunjukkan Yesus itu Tuhan. Nah, kalau kita kaitkan bahwasanya di Wahyu 3 itu bahwasanya alfa itu bukan sifat Tuhan, karena sifat Tuhan itu tidak berawal itu Pak. Nah, dan ini dibuktikan di Wahyu 3 ayat 14 bahwasanya ini tertulis jelas bahwasanya Yesus itu adalah permulaan dari ciptaan Allah. Makanya itulah dikatakan alfa, permulaan. Nah, ini buktinya Pak di Wahyu 3:14 ini. Nah, inilah yang dikatakan alfa itu ini di Wahyu 3:14 ini. Jadi saya tidak mengatakan alfa dan omega sifat Allah. Saya tidak mengatakan. Loh, tadi Bapak bilang kok.
Saya yang tidak ada bilang sifat Allah sih. Yang saya katakan di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, koma. Firman Tuhan Allah, koma. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, koma. Yang maha kuasa. Saya tidak mengatakan sifat Allah. Ini tertulis data. Aku ini siapa? Aku adalah Alfa dan Omega. Makanya saya terangkan di di Wahyu 1:17 ayat 17-18, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, koma, dan yang hidup. Aku telah mati, koma, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi aku di sini huruf besar adalah Yesus. Jadi aku adalah Alfa dan Omega, itu Yesus. Oke, Baik. saya tanggapi Pak. Wahyu 3 Berarti- ayat 14. Kita Ya. baca dulu. Wahyu 3:14. Ini tak kemana-mana nih. Nanti kita gak ada Dan kesempatan. ini sebentar. Ini Pak Bang Tigel, Aljabar Bang Tigel, bertanya. ketika abang ngomong Jangan lebih dipotong. bagus kami Ini juga pangeran menjelaskan dari bang. Jangan mana abang ini? ngomong dengan coslo tak Host- kemana-mana. Host, Nggak dapat. saya ngomong Nggak sama dapat diskusi Pak sama abang ini Aljabar. nggak dapat. Abang Aljabar kalau ngomong dapat. kasih Ngerti kesempatan. Pak Aljabar. Bang Nggak apa-apa, Jabal dia ini terima ngomong. apa yang dikatakan Pak Pak Aljabar Silakan. ngerti. Nanti Pak gini, Aljabar ngerti saya Pangeran. ngomong. Nanti dia ini menerima ini Wahyu 3:14 bahwasanya memang Yesus itu permulaan ciptaan. Berarti ini membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ini udah fix. Karena dia sudah mengakui Alfa dan Omega tadi. Berarti dia menerima tadi di Wahyu 3:14 tadi bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Ini nggak bisa dibantah lagi. Dia nggak bisa ngelak. Baik, Ya. kita Dia baca mulai- dulu. dia Jangan mulai terus mengatakan apa. Satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Bang Baca- Tigel, Bang Tigel, kami tidak akan dapat poinnya ketika abang ngomong terus sampai kiamat. Ketika kami ngomong, abang tunggu, aku baca dulu. Udah, habis itu ketika kami ngomong, tunggu, aku baca dulu. Sampai kapan abang baca dulu? Sampai Saya kiamat. bicara sama Pak Aljabar tadi. Iya, bertanya, Pak kau nggak Aljabar, boleh saya nggak boleh jawab licik dengan seperti itu, nggak boleh licik. Pak, Ketika Pak kau Aljabar, apakah aku menjelaskan, licik? ketika Pak Aljabar, kau apakah membacakan aku licik? ayat, kenapa kami tidak boleh ngomong? Kenapa kami harus Ya, mendengarkan maaf, kitab saya- Bible sesatmu? Kami Anda, mendengar Pangeran. sesatmu sampai kiamat. Nggak boleh gitu. Sabar. Dia Kenapa menerima kami kok. harus mendengarkan majalah sesat? Nggak boleh. Dia terima kok apa yang disanggah Pak Aljabar, nggak apa-apa. Enggak Dia bang, terima. dia Iya, ketika nanti dia udah disanggah terima sama itu. Aljabar, nanti tunggu, saya bacakan dulu. Disanggah lagi sama Aljabar, tunggu, saya baca dulu. Nggak dapat poinnya. Kita akhirnya mendengar majalah sesat. Kita di sini bukan mendengarkan majalah sesat, tapi meluruskan majalah sesat. Oke. Itu Biarin dulu tujuannya. Pangeran mengeluarkan undang-undangnya Pak. Silakan. Jangan tunggu, Keluarkan dulu, Pak. saya Keluarkan baca semua. dulu. Saya dengar. Tunggu, Aneh, saya baca saya dulu. setuju, Mau Pak. dibantah sama Bang Jabar, tunggu, saya baca dulu. Udah dibantah, Gini, tunggu. simpel aja. Tunggu Pangeran, simpel aja. Berarti Bapak, ini Pak ya, saya tanya sekali aja Pak. Bapak ini menerima Wahyu 3:14 nih, menerima iya atau tidak? Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Yesus. Inilah firman dari Yesus. Saksi yang lanjut. setia dan benar. Saksi yang setia dan Oke. benar adalah Yesus. Oke, lanjut. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi Ah, ya firman dari Yesus itulah permulaan dari ciptaan Allah. Bukan Yesusnya permulaan ciptaan Allah. Inilah Bapak firman ini dari betul bilang Pangeran Yesus. tadi. Betul bilang Pangeran tadi. Bapak ini ngeles. Gitu sudah dibacakan ayatnya. Bapak ini Iya. ngeles. Ya, itu kan udah dapat. Iya. Jadi artinya inilah firman dari Yesus. Permulaan dari ciptaan Allah. Jadi firman Saksi. itu permulaan ciptaan. Gini Pak, gini. Saksi yang setia dan benar itu Yesus. siapa? Oke, Yesus. lanjut baca lagi. Siapa tuh? Nah, Lanjut lagi baca. Permulaan dari ciptaan Allah. Nah, jadi permulaan ciptaan itu saksi yang setia ini itu Bukan. ciptaan Allah. Inilah Bukan. firman Yaudah, dari Pangeran, lanjut. Bapak Amin. ini ngeles. Bapak ini Ya, ngeles. yang Nggak ngeles ya. bisa. Inilah firman dari Amin. Inilah Amin itu kan Yesus. Inilah firman dari Yesus. Gini Pak. Saksi yang setia dan benar. Saksi yang setia benar ada Oke. Yesus. Oke.